Ya, selamat pagi dan selamat bergabung di SMP John 23 untuk siswa-siswi kelas 7 yang baru. SMP John adalah pilihan sekolah mungkin yang paling terbaik, dan harapan kami para guru bahwa semoga SMP John 23 bisa menghantar Anda pada sebuah kesuksesan di tingkat pertama. Maka untuk mencapai sebuah kesuksesan di sekolah ini, maka Anda perlu memahami, mengenal, menjalani aturan-aturan yang ada di SMP John 23 ini. Harapan kami juga semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap semangat untuk belajar, walaupun situasi cukup sulit untuk memungkinkan kita belajar. Kita masih punya waktu untuk belajar di rumah lewat video pembelajaran online atau offline. Nah, hal yang paling penting untuk menjaga kesehatan adalah jangan lupa tetap mengikuti protokoler COVID-19, misalnya menggunakan masker kemana saja kita bepergian, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Nah, kita ini baru saling mengenal, tapi tidak kelihatan. Kalian tidak melihat muka saya dan saya tidak bisa melihat muka kalian satu persatu, tetapi saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Thomas Renwarin. Saya adalah guru agama kelas 8 dan kelas 9. Nah, saya juga akan bersama-sama dengan kedua teman saya, yaitu Ibu Beatrix dan Ibu Sabina Sampono, atau biasa disapa Ibu Santi. Nah, ibu berdua ini akan mendampingi kalian di kelas 7 untuk proses pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk kelas 71 dan 72 akan bersama Ibu Beatrix SAG. Ibu Beatrix adalah seorang guru yang memang punya kompeten di bidang agama, dan saya percaya dan saya jamin bahwa Ibu Beatrix akan mendampingi kalian dengan baik. Kuncinya adalah tetap memperhatikan dan mengikuti aturan dengan baik. Untuk kelas 73, 74, 75, 76, dan 77 bersama Ibu Santi. Ibu Santi juga memiliki kemampuan yang luar biasa, sama seperti Ibu Beatrix. Mereka berdua ini akan dampingi kalian jauh lebih baik. Selanjutnya, materi pembelajaran online offline kita akan menggunakan buku sumber yang seperti tertera dalam video ini, atau jika kalian menambah pengetahuan bisa mencari di internet sumber pembelajaran yang sama, atau punya buku seperti begini kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, setiap video pembelajaran kita, pertemuan kita agama, kita tetap membawa kitab suci. Ketika kita sedang mengikuti video pembelajaran, kita tetap membuka kitab suci. Oke. Berikut, sebelum kita masuk pada pembahasan kita manusia sebagai citra Allah, Pak Thomas akan menjelaskan apa itu citra. Jadi citra itu bukan jenis makanan atau nama untuk manusia atau seseorang, tapi citra itu digunakan dalam teologi penciptaan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra sendiri berarti gambar, rupa, atau gambaran. Bahasa sederhana adalah mirip, ada kesamaan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Itu sederhananya bahasanya. Citra Allah adalah sebutan bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipanggil untuk mewujudkan cinta ilahi. Nah, maksudnya apa? Citra Allah ini ditujukan kepada manusia, itu laki-laki dan perempuan. Kita ingat kisah penciptaan manusia pertama. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu dari tanah, itu segambar dengan dirinya, rupanya. Tapi ada tujuan di sana. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan cinta ilahi Allah, untuk berbagi apa yang dimiliki oleh Allah, untuk mengembangkan apa yang sudah
diciptakan oleh Allah di dunia ini. Nah, karena diciptakan secitra dengan Allah, maka manusia menjadi makhluk yang lebih luhur dan istimewa daripada ciptaan lainnya. Manusia ini, perhatikan, ingat baik-baik, manusia ini diciptakan itu berada pada level yang paling tinggi. Dia ada pada tingkat atau puncak paling atas. Artinya bahwa dia beda dengan ciptaan lainnya, beda dengan batu, beda dengan hewan. Manusia ini berada pada level yang paling atas, spesial. Tuhan menciptakan dia itu khusus. Nah, hal ini dapat kita lihat dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Coba kita buka kitab suci. Nah, ketika kita buka Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, dia punya gambaran adalah manusia berada pada bagian istimewa dari ciptaan Allah dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kita lanjut. Nah, keberadaan manusia sebagai citra Allah. Keberadaan ini maksudnya bahwa manusia ini berada di posisi mana? Atau untuk apa manusia ini diciptakan? Untuk apa manusia ini ada di dunia? Untuk apa manusia ini diciptakan oleh Allah untuk membantunya? Perhatikan baik-baik. Anak-anak yang terkasih, keberadaan manusia sebagai citra Allah merupakan sebuah anugerah sekaligus tugas bagi setiap manusia. Tolong garis bawahi. Sebagai citra Allah merupakan sebuah anugerah rahmat besar. Rahmat, sebuah hadiah. Sekaligus bukan hanya sebuah anugerah, tapi sekaligus ada tugas dan tanggung jawab bagi setiap manusia. Setiap manusia itu diberikan anugerah sekaligus diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Anugerahnya untuk apa? Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diutus Tuhan untuk bekerja sama dengannya dalam mengembangkan karya ciptaannya. Sekali lagi, sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diutus Tuhan untuk bekerja sama dengan Allah dalam mengembangkan karya ciptaannya. Jadi, hubungan antara Allah dan manusia ini tetap terjalin. Kayak bapa dan anak. Tuh, mereka ini bekerja sama, tim. Tim untuk apa? Mengembangkan karya ciptaan. Nah, Tuhan misalnya ada di jauh sana, tapi Tuhan itu sudah siapkan nih manusia untuk jaga dunia ini, jaga isi dunia ini, memelihara dunia ini. Memelihara dunia ini misalnya hidup berdampingan, kita saling mencintai, kita mencintai tumbuh-tumbuhan lain, kita mencintai hewan-hewan lain yang merupakan satu bingkai ciptaan Allah atau ciptaan lainnya dari Allah. Mencintai diri sendiri itu merupakan tugas, mencintai orang lain itu merupakan tugas seseorang sebagai manusia. Ingat tadi bahwa bukan hanya anugerah, tetapi sebuah tanggung jawab yang dititipkan bagi setiap manusia. Nah, jadi kita dengan Allah atau Tuhan itu ada kerjasama, ada punya hubungan dekat untuk saling bekerja sama. Kita membantu Allah. Nah, membantu Allah dalam penciptaan. Penciptaan itu bukan maksudnya kita menciptakan dunia ini lagi, tidak. Tapi kita menjaga dan memelihara dunia ini. Misalnya, tidak boleh merusak pohon, tumbuh-tumbuhan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia citra Allah atau sama dengan Allah. Nah, kita membantu Allah di sana dalam hal penciptaan. Nah, sejak kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa dalam dosa, gambaran atau citra Allah yang tadi itu sudah rusak, menjadi rusak, ternoda atau tercemar. Jadi hubungan antara Allah dan manusia itu sudah mulai jauh, putus.
ada jurang yang memisahkan hubungan itu. Kenapa ada jurang yang memisahkan itu? Karena dosa dan ulah manusia, tindakan manusia yang tidak apa? Tidak mengikuti aturan Allah, tidak mendengar Tuhan. Nah, hal ini mungkin pernah Anda belajar di SD, persis saya lupa di kelas berapa, tapi di pelajaran agama Katolik SD itu ada tentang kisah penciptaan. Atau Anda mungkin belajar atau baca juga dalam kitab suci tentang manusia pertama di Taman Eden, bahwa dulu Taman Eden itu adalah taman yang paling romantis, taman yang paling nyaman, enak, indah. Kenapa dikatakan romantis? Karena manusia hidup enak di sana, baik. Semua hal bisa didapatin di sana. Hubungan antara Allah dan manusia itu paling dekat. Namun akibat mereka tidak mendengar atau melanggar perintah Allah dengan memakan buah, memetik buah terlarang yang ada di pohon di tengah Taman Eden itu, maka Allah memarahi mereka. Allah mengusir mereka. Nah, dari sini karena ketidakpatuhan perintah Allah itu, maka hubungan ini mulai rusak. Citra Allah atau gambaran Allah yang tadi sudah dibangun itu sudah mulai rusak, ternoda atau tercemar. Kita lanjut. Namun hal citra itu dapat dikembalikan lagi hanya melalui keselamatan oleh Yesus Kristus. Nah, Tuhan itu baik. Tuhan itu paling baik sekali. Tuhan Allah itu tidak membiarkan manusia itu terus jatuh dalam dosa. Manusia itu jauh dari Allah. Maka Tuhan dia mulai berpikir-pikir. Tuhan mulai pikir-pikir, bagaimana kalau saya mulai membangun kembali hubungan ini dengan manusia, yaitu dia mengutus putranya yaitu Yesus Kristus sebagai puncak keselamatan. Yesus mulai menjadi jembatan keselamatan antara manusia dengan Allah, yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib. Yesus datang mengajarkan hal yang baik lagi, mengingatkan kepada manusia lagi untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka Yesus ini menjadi citra Allah itu sendiri. Yesus ini menjadi jembatan Allah itu sendiri. Allah yang hadir 2000 tahun yang lalu, Allah yang hadir pada masa penciptaan pertama, dunia pertama dijadikan, itu kembali lewat Yesus Kristus. Nah, dalam 2 Korintus bab 4 ayat 4 dan Kolose bab 1 ayat 15, kita buka kitab suci lagi. Di sana tertera bahwa citra Allah yang utama adalah Kristus. Nah, dua bacaan ini menegaskan kembali kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya citra Allah yang paling utama. Setelah manusia dikatakan sebagai citra Allah, maka yang paling utama ada, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, hingga sampai sekarang ini dalam ajaran Kristen, manusia sebagai citra Allah memiliki pengetahuan. Nah, ada 2 dimensi pengetahuan manusia sebagai citra Allah. Pertama, dimensi khusus, dan kedua, dimensi umum. Kita lihat bersama-sama. Definisi citra Allah dalam 2 dimensi. Kita lihat pertama secara khusus. Definisi citra Allah secara khusus. Mengapa dikatakan secara khusus? Karena manusia memiliki pengetahuan, kebenaran, dan kesucian. Saya ulang sekali lagi. Kenapa dikatakan secara khusus? Karena manusia memiliki pengetahuan, kebenaran, dan kesucian. Ini yang tidak sama sekali kita temukan dalam
ciptaan lainnya. Secara umum, kenapa dikatakan secara umum? Karena manusia memiliki sifat atau perasaan yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Nah, tapi ingat ada beberapa hal kesamaan di sini dalam dimensi secara umum yang penulis dalam buku pembelajaran kita tidak memaparkan di sini. Tapi saya mau mengingatkan kepada Anda bahwa secara umum manusia memiliki pengertian, berbelas kasih, mencintai, memuji, dan sebagainya. Hewan bisa mencintai? Enggak. Bisa. Dengan cara apa? Tak terlihat. Cinta hewan kepada sesama hewannya atau kepada manusia, kepada tuannya itu tak terlihat. Tapi bisa kita rasakan. Ada sifat-sifat tertentu yang bisa kita lihat dan rasakan di sana. Dan bisa tahu di sana. Nah, namun dari pembelajaran dimensi Allah secara khusus ini, citra Allah secara khusus ini, kita bisa membedakan bahwa manusia dengan ciptaan lainnya. Manusia memiliki kekhasan khusus, ciri khas khusus, atau manusia berada pada level yang paling atas, tingkat yang paling atas, atau ciptaan yang paling istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Kita lanjut. Nah, bab 1, manusia sebagai citra Allah. Setiap orang ingin mengenal dirinya sendiri secara lebih mendalam. Tentunya kita tahu bersama itu. Ia senantiasa berusaha mencari tahu siapa dirinya. Ia tidak hanya bertanya, tetapi juga mencari jawabannya. Apakah kamu juga pernah bertanya tentang dirimu sendiri? Apakah pertanyaan-pertanyaan ini yang telah kamu ajukan? Siapakah aku? Mengapa aku diciptakan sebagai manusia? Untuk apa aku diciptakan sebagai manusia? Contohnya, kita bisa bertanya begini. Saya ini punya orang tua itu siapa? Saya ini lahir dari siapa? Saya punya bapak mama siapa? Untuk apa saya lahir di dunia ini? Itu pertanyaan-pertanyaan. Siapa diri saya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sebuah bingkai tentang manusia sebagai citra Allah. Nah, kita lihat selanjutnya. Aku citra Allah yang unik. Manusia adalah makhluk yang unik. Manusia diciptakan sebagai citra Allah. Ada kesamaan dan perbedaan antara diri manusia dengan ciptaan lainnya. Namun manusia sungguh mempunyai keunggulan dibandingkan ciptaan lainnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis satu sama lain. Ingat, orang itu ada yang diciptakan atau lahir kembar 2, kembar 3, dan lain-lain. Tapi walaupun mereka mirip-mirip, tapi tindakan karakter mereka pasti tidak sama. Mereka tidak mungkin punya pandangan yang sama, pasti beda-beda walaupun mereka kembar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis satu sama lain. Setiap orang mempunyai kekhasan masing-masing. Pembelajaran kali ini akan mendalami kekhasan dan keunikan dirimu sebagai citra Allah. Nah, coba perhatikan gambar ini baik-baik. Nih, ada yang kulit putih, ada yang abu-abu, ada yang hitam, ada yang rambut keriting, ada yang mungkin hidung peot, ada yang hidung mancung, ada yang ganteng kayak kalian, ada yang cantik kayak kalian. Nah, walaupun berbeda-beda seperti ini, tapi di hadapan Tuhan semua sama.
Kenapa Pak Thomas mengatakan di hadapan Tuhan semua sama? Karena Tuhan menciptakan itu walaupun beda-beda kayak gini, tapi Tuhan menciptakan itu semua baik adanya. Mungkin di mata manusia jelek, tapi di mata Tuhan baik. Maka poin penting di sini dari keunikan dari setiap ciptaan ini adalah dengar baik-baik, bahwa walaupun ada kekurangan dari teman-teman kita, ada yang rambut keriting, ada yang hitam, tapi kita tetap menghargai dia sebagai ciptaan Allah, karena dia sama dengan kita sebagai ciptaan Allah. Jadi kalau kita merendahkan dia, menghina dia, menjelekin dia karena kekurangannya, maka kita sedang menjelekin, menghina Allah sendiri. Tuhan akan marah sama kita karena kita menjelekin orang yang punya kekurangan. Itu sama persis, sama halnya dengan kita menjelekin Allah. Ya. Jadi dengar baik-baik, perhatikan baik-baik gambar itu. Walaupun ada perbedaan keunikan, tetapi semuanya di hadapan Allah baik adanya. Keunikan lain. Nih, keunikan lain. Perhatikan ada bunga, ada hewan. Keunikan lainnya ini, memang di awal slide tadi kita membahas bahwa manusia punya kelebihan di sana, berada pada puncak yang paling atas. Tuhan menciptakan manusia lebih dari ciptaan lainnya. Tapi ingat bahwa di bagian keunikan lainnya ini bukan berarti kita lebih tinggi jadi kita menguasai ciptaan lainnya. Kita menguasai dalam arti bahwa kita memelihara baik-baik. Kita tidak merusak sembarangan. Kita tetap menghargai keunikan lain ini sebagai ciptaan Allah juga, sebagai sebuah pengembangan manusia sebagai citra Allah. Kita bekerja sama dengan Allah untuk menjaga dan memelihara semua yang ada di dunia ini, termasuk ciptaan lainnya. Itu tugas kita sebagai citra Allah. Nah, perhatikan, Tuhan begitu hebat menciptakan manusia dan ciptaan lainnya. Kita lihat poin pertama tentang manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan ciptaan lainnya sesuai dengan rencana dan gambarannya. Namun perlu kita tahu bahwa kepada manusia Tuhan memberikan hal yang istimewa dan hal yang lebih daripada ciptaan lainnya, yakni akal atau pikiran, tanggung jawab, dan kebijakan. Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan merupakan ciptaan Tuhan juga. Namun kedua ciptaan ini tidak diberikan kelebihan yang sama persis dengan manusia. Kedua ciptaan ini merupakan teman dan sahabat hidup dari manusia. Walaupun tidak sama dengan manusia, tetapi ciptaan lainnya, hewan atau tumbuhan merupakan sahabat dari manusia. Kita hidup berdampingan karena kita semua sebagai ciptaan Allah. Nah, bagaimana kita bisa memahami keunikan di antara manusia atau sesama kita? Walaupun Tuhan menciptakan setiap dari kita dengan banyak perbedaan, rambut, warna kulit, dan lain-lain, namun kita semua adalah gambaran Allah yang sangat istimewa, saling menghargai, mencintai, mengasihi, saling mendukung di antara kita. Thomas berharap siswa kelas 7 yang baru ini, siswa SMP John, bisa memahami perbedaan di antara kita. Artinya kita bisa saling menghargai satu sama lain. Ketika kita menghargai perbedaan kekurangan orang lain, berarti kita sedang membantu Allah untuk memelihara, mengembangkan karyanya. Kita sedang memuji Allah dengan menghargai kekurangan orang lain. Nah, pada bagian ini Pak Thomas dan Ibu Guru, Ibu Bea dan Ibu Santi mengajak kita semua, anak-anak kelas 7, untuk mengenal keunikan diri dan teman-teman
yang ada di sekitarmu, maka isilah tabel di bawah ini sesuai hasil pengamatanmu tentang kekerasan yang dimiliki oleh teman-temanmu. Pilih salah satu. Lihat contoh nomor 1. Misalnya Agus itu dia kekerasan pintar. Orang itu sudah kelihatan pintar, tapi dia pintar di bidang apa? Misalnya akademik. Kalau akademik berarti berhubungan dengan membaca. Berarti di bagian kolom hobi itu tulis hobi membaca. Berikutnya kau bisa cari, anak-anak bisa mengisi sendiri. Supaya tujuan dari isi tabel ini supaya Anda semua, anak-anak semua bisa mengerti bagian dari manusia sebagai citra Allah dalam diri setiap orang atau setiap manusia. Nah, di akhir pertemuan pertama ini, Pak Thomas dan ibu-ibu guru, Ibu Bea dan Ibu Santi memberikan tugas kepadamu, kepada kalian semua, dan perhatikan baik-baik, baik kelas 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Seharusnya tugas ini kerja kelompok, tapi dalam situasi COVID ini tidak mungkin kita saling mengunjungi. Dan mohon orang tua bisa membantu kalian juga untuk kerja secara individu. Tugas individu artinya masing-masing kerja sendiri. Dan tugas itu bisa diantar ke sekolah atau bisa kirim ke grup kelas masing-masing atau kirim langsung ke guru bidang studi di kelas masing-masing. 71, 72 dengan Ibu Beatrix, 73 sampai 77 dengan Ibu Santi. Jadi kalian kirim tugas ini ke guru yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Yang pertama, apa yang dimaksud manusia sebagai citra Allah? Nah, mengapa manusia disebut sebagai citra Allah? Hal-hal apa yang mirip antara dirimu dengan keluargamu? Misalnya, saya punya muka ini persis sama dengan mama saya. Itu salah satu contohnya. Saya suka berolahraga sama dengan bapak saya, misalnya itu. Kemudian bagian terakhir, apakah semua yang ada dalam dirimu sama dengan anggota keluargamu? Kalau ada, kau bisa ceritakan. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada dalam arti bahwa tidak semua orang dalam rumah itu, dalam keluargamu itu sama persis dengan kau. Hanya 1-2 orang saja. Oke, itu Pak Thomas mencoba untuk menggunakan bahasa sederhana supaya Anda bisa mengerti. Nah, jika penjelasan terlalu cepat, Anda bisa nonton ulang lewat video, atau kalian juga bisa menonton video pembelajaran lewat YouTube atau channel YouTube Pak Thomas. Ini ada petunjuknya. Jika Anda belum dapat mengerti, Anda akan lihat video pembelajaran di YouTube, channel YouTube Tom and Anna channel. Namun Anda jangan lupa berikan like dan ikutin terus, berikan tanda lonceng serta subscribe dan berikan komentar. Kenapa? Supaya video pembelajaran berikut Anda bisa ikutin dengan baik juga. Nih, ini bukan modus, tapi ini ada alasan dari petunjuk ini. Guru akan memantau anak sedang aktif pembelajaran atau tidak. Dengan cara, maka ketika nonton video pembelajaran lewat YouTube, maka Pak Thomas atau Ibu Bea, Ibu Santi akan memantau Anda atau mengabsen Anda jika Anda berikan komentar di YouTube itu, channel YouTube itu.
Jadi mengetahui bahwa Anda hadir dan serius ikuti pelajaran. Itu berarti absen, dan penilaian juga akan lewat keaktifanmu. Nah teman-teman, anak-anak yang terkasih yang tidak punya HP Android atau tidak bisa mengikuti video ini, Anda bisa datang secara offline atau mengikuti secara offline dengan cara ke sekolah setiap hari untuk mengecek atau mengambil bahan pembelajaran fotokopian yang sudah disediakan oleh guru bidang studi yang ada di sekolah setiap jam 8 sampai jam 12 atau lebih jam 1. Bisa datang setiap hari mengecek semua mata pelajaran untuk offline. Bagi anak-anak yang tidak sempat menonton lewat video atau tidak memiliki HP Android, akan diberikan kesempatan untuk pembelajaran offline dengan cara demikian. Atas kerjasamanya, saya Pak Thomas Renwarin, Ibu Beatrix, dan Ibu Santi, kami sebagai tim MGMP Guru Agama Katolik Bidang Studi Agama di SMP John 23 ini tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.